Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semua sehat dan selalu semangat ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai flora dan fauna, yaitu menyangkut jenis keragaman dan persebarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang kedua, menjelaskan pengertian garis Wallace dan garis Weber. Dan yang ketiga, menemukan ciri-ciri fauna asiatis, peralihan, dan australis. Nah, anak-anak, pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Di sini kalian bisa melihat flora dan fauna yang beraneka ragam. Keragaman flora dan fauna merupakan keragaman hayati yang perlu kita jaga bersama. Nah, kalian tahu tidak faktor apa saja? Di sini kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jenis flora dan fauna apa saja yang ada di Indonesia? Nah, flora adalah berbagai jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di permukaan bumi, sedangkan fauna adalah berbagai jenis hewan yang ada di permukaan bumi. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia yang bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Nah, berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies, sedangkan spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Nah, mari kita bahas faktor apa saja yang mempengaruhi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, iklim. Yang kedua adalah tanah. Yang ketiga adalah relief atau ketinggian tempat. Yang pertama adalah faktor iklim, yang dimana iklim mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap persebaran flora dan fauna, terutama suhu udara dan curah hujan. Daerah yang curah hujannya tinggi memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman yang bervariasi. Contohnya Sumatera, Kalimantan. Daerah yang curah hujannya sedikit banyak ditumbuhi semak belukar dan padang rumput yang luas. Contohnya yaitu di Nusa Tenggara. Dan faktor kedua adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah merupakan faktor pertama yang mempengaruhi terhadap persebaran flora. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya subur dan berbuah lebat. Yang ketiga adalah faktor relief atau ketinggian tempat. Relief atau ketinggian tempat di permukaan bumi dapat mempengaruhi suhu maupun tekanan udara pada suatu lingkungan. Hal tersebut menyebabkan perbedaan berbagai. Jung Hoon, seorang ilmuwan dari Jerman, membagi wilayah daratan menjadi 4 daerah sesuai kondisi suhu dan ketinggiannya. Tanaman akan dapat tumbuh dan berkembang di kondisi yang cocok dengan ketinggiannya tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian flora di Indonesia. Flora di Indonesia dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama Indo-Malayan dan yang kedua adalah kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau yang masuk kelompok ini adalah yang pertama adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kelompok Indo-Australia meliputi kawasan Indonesia Timur. Pulau yang masuk ke kelompok ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tanaman apa saja yang ada di wilayah tersebut?
Contoh tanaman yang ada di Indonesia bagian barat adalah meranti, rotan, dan nangka. Contoh tanaman yang ada di Indonesia bagian timur adalah kayu putih, matoa, dan sagu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembagian persebaran fauna Indonesia. Fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Ketiga persebaran tersebut dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis yang membatasi persebaran fauna asiatis dengan fauna peralihan. Nama Wallace diambil dari nama Alfred Russel Wallace, yaitu seorang kebangsaan Inggris yang meneliti tentang persebaran. Sementara itu, garis Weber adalah garis yang membatasi persebaran fauna peralihan dengan fauna australis. Nama Weber diambil dari nama Max Carl Wilhelm Weber, yang dimana seorang peneliti asal Jerman yang meneliti persebaran di wilayah tersebut. Yang pertama, fauna asiatis atau fauna Indonesia bagian barat, mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ciri-ciri fauna asiatis terdiri atas mamalia berukuran besar, kedua berbagai jenis kera, dan ketiga berbagai jenis ikan air tawar. Contoh fauna asiatis adalah gajah, banteng, orangutan, dan bekatan. Kedua, fauna peralihan atau fauna Indonesia bagian tengah, mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara. Ciri fauna peralihan adalah hewan endemik atau artinya hewan yang hanya ada di wilayah Indonesia saja. Contoh fauna peralihan ini adalah anoa, babi rusa, dan komodo. Dan yang ketiga, fauna australis atau fauna Indonesia bagian timur adalah mencakup wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Ciri fauna australis adalah binatang berkantung. Dan kedua, berbagai jenis burung. Contoh fauna australis adalah kanguru, wallaby, dan cendrawasih. Flora dan fauna yang dimiliki Indonesia merupakan aset kekayaan alam luar biasa yang harus dilindungi. Untuk melindungi kelestarian flora dan fauna dari kepunahan di Indonesia, banyak didirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Tujuan mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa ini adalah mencegah kepunahan spesies akibat kerusakan habitat, dan kedua perburuan serta perdagangan yang tidak terkendali. Flora yang dilindungi di Indonesia itu adalah yaitu bunga bangkai dan Rafflesia arnoldi, dan fauna yang dilindungi Indonesia adalah contohnya yaitu badak mercula 1 dan komodo. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembahasan materi kita tentang flora dan fauna. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.